Oke, setelah lama kita nggak melanjutkan ceritanya, kita lanjutkan ceritanya ya, karena banyak sekali pesan-pesan yang masuk dari email yang pengen sekali buat dilanjutkan ceritanya. Banyak yang nanya, mana nih ceritanya? Katanya bersambung. Mana nih kejutannya? Oke, kali ini aku akan melanjutkan ceritanya dan kalian siap-siap mendengarkan dan ngambil kesimpulannya. Dan menurut kalian gimana ceritanya ini? Oke, kita akan lanjutkan. Setelah kejadian itu, Sylvie selalu menyendiri di dalam rumah. Gak ada orang yang bisa diajak ngobrol, hanya sekedar mengungkapkan rasa sedihnya yang mendalam selepas kepergian Tanto selama-lamanya. Mamanya juga gak ada di rumah, karena masih sibuk ngurus kos-kosannya di Solo. HP Sylvie pun berbunyi berhari-hari, namun si Sylvie tidak mau mengangkatnya. Sylvie hanya bisa berbaring di kasur, sesekali menangis terisak-isak. Karena Sylvie jarang makan dan lelah menangis, Sylvie tertidur lelap. HP Sylvie pun berbunyi dan Sylvie kaget. Dia mencoba mengangkat HP. "Vi, kamu gak apa-apa kan?" kata Putri, teman Sylvie. Sylvie pun menjawab Putri dengan isak tangis dan luapan kesedihan mendalam. Putri hanya mendengar dan sesekali menjawab menenangkan Sylvie. 3 jam lebih mereka teleponan. Hari berikutnya, Putri menelpon Sylvie, menjaga Sylvie agar tidak merasa sendiri. Dan terlebih lagi, Putri mengirimkan makanan online untuk Sylvie. Beberapa hari kemudian, ketika Sylvie sudah agak membaik, Putri berinisiatif mengajak Sylvie untuk pergi keluar kota, sekalian mengajak Putri untuk survei lokasi KKN kuliah mereka. Jakarta, Solo, dan Bandung. Menurutmu, kita enaknya survei kemana nih, Vi? Tanya Putri kepada Sylvie dalam percakapan di telepon. Kita ke Solo aja ya, lebih dekat kalau dari Surabaya. Dan di sana ada kos-kosan Mama. Siapa tahu ada kamar kosong di sana, terus kita bisa pakai di sana. Oke, aku setuju. Gimana, geng? Sekalian setuju nggak? Kata Putri ke teman-teman di sekelilingnya. Oke, setuju. Jawab mereka kompak. Oke, Vi, kita survei ke Solo ya, kata Putri. Kita naik bis aja, jangan naik kereta, kata Sylvie dengan nada pelan ke Putri. Iya, Vi, jawab Putri pelan juga. Hari keberangkatan pun tiba. Sylvie pergi ke terminal Bungurasih sendirian. Di terminal, Sylvie sudah ditunggu teman-temannya. Mereka pun satu persatu memeluk Sylvie, menguatkan hati Sylvie pasca ditinggal Tanto. Bis jurusan Solo meninggalkan Surabaya. Sylvie duduk di sebelah Anton, di belakang Putri dan Sukma. Vi, dari tadi ngelamun terus, kata Anton. Iya, Ton, belum maam nih, kata Sylvie. Anton lalu merogoh tasnya, lalu memberikan seplastik roti kepada Sylvie. Ini aku ada roti, ambillah, biar kamu sedikit ceria, kata Anton. Makasih, Ton. Nah, gitu dong, Vi, nanti makan rotiku juga ya, canda Sukma. Tapi nanti lemakku aku transfer ke kamu ya, Suk, kata Sylvie. Hahaha, udah penuh nih badanku, mau aku taruh di dada udah gede nih, kata Sukma. Hush, didengar orang di belakang nanti, hahaha, kata Sylvie. Mereka berempat sepanjang jalan bercanda. Bis pun berhenti supaya penumpang rehat di Ngawi. Ketika itu si Sukma nyeletuk, bisnya lama banget sih sampainya. Vi, kamu kenapa nggak mau naik kereta? Takut didatangi hantu Tanto ya? Seketika itu si Sylvie diam. Suasana pun jadi hambar. Suk, mulutmu busuk kali sih.
Si Sylvie sedang sedih, bercandanya jangan keterlaluan apa? Kata Anton. Aku keluar dulu, mau ke toilet, kata Sylvie. Si Anton pun menyusul Sylvie. Bisa ditebak, si Sylvie di toilet tidak buang air, namun menangis. Si Anton pun memeluk dari belakang. Sylvie berbalik badan lalu memeluk badan Anton. Udah, kamu yang sabar ya, Vi, kata Anton. Bis rombongan Sylvie melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di terminal Solo. Sylvie mencetuskan ide untuk menaruh barang bawaan di kos mamanya dan dilanjutkan survei ke lokasi KKN. Sylvie menenteng donat kesukaan mamanya dan sengaja gak ngabari mamanya bahwa dia mau datang. Sylvie tiba di depan rumah besar dengan halaman pekarangan yang sangat luas. Pagar depan yang besar pun Sylvie dorong untuk membukanya. Kami tunggu di sini dulu ya, Vi, kata Putri kepada Sylvie. Oke, tunggu aku ya, kata Sylvie. Sylvie pun masuk pagar lalu tengok-tengok menuju dalam. Kos-kosan serasa sepi sekali. Karena itu masih jam sekolah dan jam kerja. Tiba-tiba Sylvie mendengar suara di balik pintu dapur. Tanto, kamu masih hidup? Tanto dan Tante kaget, lalu segera mengenakan pakaian mereka. Sylvie, kamu kok kesini? Tanya Tante. Tante jahat, Tante jahat. Kamu gak layak jadi mama Sylvie, kata Sylvie dan lari keluar. Sylvie, tunggu, teriak Tanto. Tanto teriak seolah mau mengejar. Sylvie keluar ke pagar lalu mengemasi barang-barangnya. Guys, ayo kita pergi dari sini. Di sini tempat setan, kata Sylvie mengemasi barang lalu pergi dengan langkah cepat. Teman-temannya yang keluar pagar bengong. Sylvie, tunggu. Survei tempat KKN sementara waktu dibatalkan. Hati Sylvie hancur berkeping-keping. Lebih perih daripada mendengar Tanto sudah meninggal. Sylvie pergi ke Purwokerto ke tempat nenek dari ayahnya, sedangkan tantenya adalah adik dari ibu Sylvie. Di sana Sylvie mematikan HP. Sylvie berhenti berkomunikasi dengan siapapun selama seminggu. Sylvie menghabiskan waktunya untuk kembali mengenal ajaran agama. Dia sering diajak saudara-saudaranya pergi ke masjid, pergi ke panti asuhan, menyantuni anak-anak yatim piatu yang nasibnya jauh dari kata beruntung. Di sana, Sylvie belajar memperbaiki diri. Dia mencoba menata hati dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Sudah berapa lama waktu berlalu, Sylvie suatu ketika menyalakan HP-nya, lalu terlihat beberapa pesan masuk dan nomor tak dikenal pun mengirim Sylvie WA. Pesan itu berbunyi, Sylvie, ini Tanto yang telah menjadi masa lalumu. Melalui pesan ini aku gak akan memintamu untuk menerimaku kembali, tapi aku cuma ingin minta maaf kepadamu atas semua ini dan menceritakan semuanya. Semuanya berawal dari godaan Tante kepadaku. Aku awalnya tak menggubris, tapi lama-kelamaan godaan itu terngiang di benakku karena sentuhan-sentuhan tangan Tante.
Awalnya aku menyesal karena aku sudah berhubungan yang tidak pantas dengan tante. Tapi aku malah bersyukur dan berterima kasih kepada tante. Karena kalau saja tante tidak mengajakku ke Solo, membiarkan aku ke Jakarta, tragedi kecelakaan itu akan menimpaku. Sebagai ucapan terima kasihku, aku memberikan seluruh jiwa ragaku kepada tante. Dan aku saat ini mencintai tante, dan tante juga sudah ada di pelukanku. Sylvie, makasih udah memberi pengalaman yang begitu berharga padaku, masa-masa yang indah padaku. Moga kamu bahagia selayaknya aku dan tante. Gimana teman-teman ceritanya? Ngejutkan sekali kan? Iya, aku juga ketika ngetik juga terkejut kok bisa ada cerita seperti ini ya. Ya, ini cerita yang diolah, jadinya juga ada beberapa yang aku masukin di sini, ada beberapa yang ini murni pure dari kejadian yang diceritakan oleh teman aku. Gimana teman-teman? Apakah hikmah yang ada dari cerita ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar, dan juga semoga kita bisa bercerita lagi. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga like dan juga share. Oke, sekian cerita yang sangat mengejutkan, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.